Selamat datang di konten baru gua di podcast BBC atau Bincang bareng Cak Mundi. Jadi di sini gua bakal nge-share pengalaman-pengalaman atau masalah-masalah yang sering gua jumpain atau gua temuin dan mungkin juga relate sama masalah-masalah kalian ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, nyamankan posisi rebahan kalian, pasang headset kalian, siapkan cemilan dan kita langsung masuk ke episode pertama. Jadi di episode pertama ini gue kasih judulnya Dilema Umur 23. Kenapa bang? Kenapa 23? Kenapa nggak 25? Kenapa nggak 29? Kenapa nggak 30? Karena biasanya orang-orang yang ada di umur-umur segini itu dia sedang mengalami masa-masa transisi kedewasaannya ya. Istilahnya puber. Puber kedua kali ya. Kalau puber pertama kan di umur-umur belasan tahun itu. Ya, ini adalah masa-masa transisi di mana seseorang sedang dihadapkan dengan masalah yang sedikit menguras tenaga dan pikiran. Di sini gue bakal menyinggung 4 hal yang sering gue temuin. Yang pertama adalah karir ya, dimana di umur lo yang sekarang di 23 tahun, entah itu 22 mau ke 23, 23 ke 24, itu lo udah mulai berpikirnya gue kerja pengen dapat satu kerjaan yang tetap untuk penghasilan anak istri gue nanti biar gue bisa makanin mereka. Sorry, gue koreksi, untuk penghasilan gue nanti biar bisa nafkain anak istri gue gitu. Beda saat umur-umur lu belasan tahun, masih baru-baru 20, itu lu masih kayak nyari experience ya. Lu kayak gue pengen kerja jadi ini, ngalamin lah gimana sih rasanya, gue pengen coba jadi ini, gimana sih rasanya gitu. Kita mulai berpikir untuk masa-masa seperti itu udah kayak enggak lagi deh, gue pengen punya satu pekerjaan gitu. Tapi di sisi lain tidak semudah itu kita bisa menjalankannya gitu, karena emang rencana orang tuh bisa aja ya. Kita semua punya harapan, kita semua punya impian, nggak munafik, tapi keadaan itu lebih punya kenyataan. Contohnya gini aja, gue kasih diri gue sendiri, gue pengen nih pas kemarin itu gue kerja, pengennya gue kerjaan kemarin adalah kerjaan terakhir gue, dan gue pengen itu buat jangka panjang gue, buat nafkain nanti anak istri gue. Tapi sekarang kan lagi musim pandemi, kita nggak tahu nih ada kebijakan perusahaan ngurangin orang untuk mungkin mengurangi biaya pengeluaran gitu, ngegaji orang atau gimana. Kalau di gua namanya sistem eliminasi, dan kebetulan gua kena eliminasi. Kita nggak tahu gitu, kita pengennya sih kerjaan lancar-lancar aja, lurus-lurus aja gitu kan. Tapi yang namanya musibah, yang namanya kejadian yang tidak diinginkan kan kita nggak bisa prediksi kapan dia datang gitu. Jadi ya karir lu bakal mungkin sedikit terganggu gitu ya, atau mungkin ada masalah lain selain cerita dari gua. Dan yang kedua adalah hubungan. Nah, hubungan ini di umur 23 lu bukannya nggak bakal sih, lu ngurangin buat ngebahas hal-hal yang kayak sepele gitu, kayak udah makan belum, terus lu habis kemana gitu, kok chatnya lama nggak dibales atau gimana ya. Walaupun itu terjadi tapi nggak seintens pas lu umur belasan tahun gitu, atau baru-baru nginjek 20. Karena di umur 23 ini lu bakal menghadapi situasi di mana hubungan lu bakal dibawa kemana nih, mau ke jenjang yang lebih serius kah atau gimana kah gitu. Karena di sisi lain mungkin orang tua dari pasangan lu atau mungkin dari pasangan lu sendirinya itu udah kebelet atau udah kepengen kayak, ayo dong kita udah lama nih pacaran gitu, mamaku juga udah nanyain atau mungkin papaku juga nanyain gimana. Lu bakal dihadapkan dengan posisi hubungan yang kayak gitu. Lu pengen ngebawa seriusnya kapan nih, sedangkan mungkin pekerjaan lu merasa kayak aduh kayaknya belum pede gua, atau mungkin aduh uang tabungan gua masih kurang. Saran gua adalah saat lu ada di posisi itu ya, lu jangan gampang termakan omongan orang. Biasanya ada yang bilang kayak ini kok umur segini belum tunangan dia udah, kok umur segini belum nikah dia udah, kok pacaran lama-lama tapi belum tunangan. Itu saran gue jangan sampai kemakan, karena kalau lu pengen menuju jenjang yang berikutnya gitu ya, lu pengen komitmen sama satu orang, itu lu harus benar-benar siap secara fisik, secara mental, psikologi, secara materi gitu. Karena menurut gue pernikahan adalah sesuatu yang sakral gitu kan.
kalau bisa nih ya, kalau bisa doa kita kan pengennya ya pernikahan itu seumur hidup sekali gitu. Tapi kan kita nggak tahu, gue balik lagi, kita nggak tahu, kita hanya bisa berharap dan berencana gitu kan. Orang yang bener-bener udah nyiapin pernikahannya aja at least mapan dan punya kesiapan secara psikologi pun bisa runtuh di tengah jalan gitu loh, nggak bisa sampai langgeng gitu kan. Nah jangan sampai gitu karena lu kemakan omongan orang terus lu kayak ya udahlah, yang penting ini gue udah nyanggupin dia, yang penting jangan bro, karena pernikahan itu bukan buat nyanggupin omongan orang gitu, tapi hubungan lu berdua gitu. Emang kalau lu ada masalah, ada apa-apa, orang yang ngomongin lu bakal mau ngebantu lu kan? Nggak mungkin kan. Yang bertanggung jawab atas pernikahan lu ya lu sama pasangan lu gitu. Jadi jangan sampai kemakan lah sama omongan-omongan orang yang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah keuangan. Di umur 23 ini juga lu bakal ngadepin kayak lu punya investasi, lu punya tabungan mungkin ya, tapi lu bingung nih mau lu apain. Apalagi kalau lu udah punya cewek, dan ceweknya itu seperti di poin pertama tadi, ayo yang kapan merit, ayo kapan nih kita tunangan gitu. Nah di sisi lain nih mungkin lu juga punya pikiran kayak gue pengen bisnis sih sebenarnya, atau gue pengen buka usaha sih sebenarnya. Nah apapun pilihan lu harus ngomong secara baik-baik dengan pasangan lu ya. Entah itu lu mau buka bisnis duluan, atau entah lu pengen nikahin dia, ya lu harus jelasin secara baik-baik. Kayak misalnya lu pengen buka usaha dulu, ya lu ngomong secara baik-baik, yang mungkin ini uangnya aku tabung dulu separuh untuk bikin usaha, soalnya kan aku pengen punya usaha sampingan, barangkali nanti usaha sampingan ini punya penghasilan, terus juga nanti setelah nikah biar kamu gak usah kerja jauh-jauh gitu, kamu bisa bantuin aku, atau mungkin kamu yang ngurus usahanya biar aku yang kerja di luar. Ya gimana caranya lu nyampein lah seperti itu secara baik-baik, karena ya kita kan udah sama-sama dewasa ya, lu pasti tahu lah. Dan tiap pilihannya itu ya pasti punya baik dan buruknya gitu, punya plus minusnya gitu. Lu ngebuka usaha dulu baru nikah, apa lu nikah dulu ngebuka usaha, semua ada plus minusnya. Dan yang terakhir adalah pendidikan, yang keempat. Ini walaupun gua cuman SMA ya, tapi biasanya di umur-umur segini itu lu yang kuliah, yang menghadapi dunia perkuliahan, apalagi yang lu daftar kuliahnya di umur-umur 18, 17, itu lu pasti ngadepin ini adalah semester akhir, dimana lu bakal ngegarap skripsi atau tugas-tugas akhir dan segala macem ya. Apapun yang lu hadapin, lu tetap kerjain aja dengan semangat. Entah itu skripsi lu ditolak atau apa, lu coba lagi aja. Jangan sampai lu minta orang buat ngerjain gitu ya. Lu minta kerjain soal skripsi lu ke calo, atau mungkin nyodok ke dosen lu. Jangan sampai sumpah, jangan sampai. Itu gua nggak respect banget sih sama orang-orang seperti itu ya, karena apa ya, percuma aja gitu lu kuliah lama-lama tapi ujung-ujungnya ya lu pay to win gitu, lu bayar untuk menang, untuk menyelesaikan masalah gitu. Walaupun pada saat itu mungkin lu akan lega ya, kayak oh ya udahlah yang penting gua lulus, tapi nanti di dunia kerja ya lu pasti dapat aja balasannya gitu, karena ya udah hukum alam gitu. Kalau lu nggak pernah berjibaku dengan kerasnya kehidupan, ya suatu saat lu dikerasin sama kehidupan. Tapi kalau lu sering bergulat nih sama kerasnya hidup, ya suatu saat hidup itu akan lunak sendiri sama lu, dan lu bakal ngedapetin apa yang jadi impian lu, apa yang jalan yang lu mau itu pasti lu dapet gitu loh. Nah jadi dari semua ini gue cuman pengen bilang, yang pertama adalah jangan mengukur kesuksesan orang atau mungkin kesiapan orang itu berdasarkan umur ya. Umur 23 harus sudah nikah, umur 21 harus sudah tunangan, umur 25 harus sudah punya mobil. Karena kita nggak pernah tahu latar belakang mereka itu seperti apa gitu. Kita nggak pernah tahu kehidupan mereka di luar yang kita lihat itu seperti apa. Kita nggak tahu mereka struggle apa ngadepin hidup.
Jadi jangan lu samaratain lah, jangan lu pukul rata semua gitu. Karena ibaratnya kita belajar dari pohon mangga aja deh. Pohon mangga itu kalau mau berbuah kan dia ada bunganya dulu tuh di tangkainya. Nah, satu tangkai pohon mangga itu biasanya ada banyak bunga ya. Dari bunga itu juga mekar menjadi buahnya nggak bareng-bareng, men. Kita harus belajar dari situ gitu loh. Dan ketika lu udah nikah atau lu udah buka usaha, itu nggak menunjukkan bahwa kehidupan lu lebih sukses dari teman-teman lu yang biasa-biasa aja, atau teman-teman lu yang belum nikah dan belum punya usaha. Enggak, nikah dan buka usaha itu juga hanya pilihan hidup lu gitu. Sama kayak lu pertama kali lu masuk SMA, lu pengen kuliah di sini, lu pengen SMA di sana, ya itu sama, itu pilihan hidup lu. Dan itu nggak ngejamin kehidupan lu kayak gue lebih baik nih, gue lebih dewasa karena gue udah nikah. Enggak, men. Enggak, sumpah beneran itu enggak. Karena apa ya, nggak bisa diukur dengan itu gitu loh. Orang punya sukses versinya masing-masing gitu. Orang punya bahagianya masing-masing. Ya, jadi jangan pukul rata orang dengan umur, harus begini, dan jangan merasa kalau lu udah nikah, kalau lu udah punya penghasilan sendiri dengan bisnis lu sukses atau apa, lu jangan berpikiran bahwa lu lebih sukses dari mereka, jangan. Karena itu hanya pilihan hidup. Dan buat lu yang masih terbata-bata kesusahan dalam hubungan atau mungkin dalam kerjaan, lu tetap semangat dan tetap lu tunjukin kualitas diri lu tetap tingkatin kualitas diri lu. Suatu saat lu bisa, dengan usaha, dengan doa itu nggak akan sia-sia. Walaupun mungkin kadang hasil itu mengkhianati usaha, tapi Tuhan cuman pengen kita sabar, sedikit lagi sabar, karena emang waktunya aja belum pas. Karena kita bakalan dikasih yang mungkin lebih besar ya, dan mungkin ya lebih enak gitu, karena merasakan apa yang lu dapat setelah ditempa berkali-kali dan setelah emang waktunya pas, itu bakal excited banget. Jadi tetap berusaha lah, tetap berusaha sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah gimana pun omongan orang, lu nggak akan bisa kontrol mereka ya. Enak atau enggaknya hidup itu tergantung dari diri lu sendiri, gimana mau nerima itu gitu. Lu bisa memilah-milah lah, kira-kira mana nih omongan yang cuman omong kosong doang, atau omongan yang benar-benar ngebantu gua banget. Jadi dalam diri lu sendiri lu harus punya filter, kayak ini cuman bacot doang nih, ini cuman ngeresein doang, ini cuma bisa ngomong-ngomongin gua doang, cuman ngompor-ngomporin gua doang, atau ini ngebantu banget sarannya buat gua, ini kayaknya ngebantu banget deh kalau gua coba sarannya. Jadi gitu, lo harus punya filter juga buat diri lo sendiri. Oke? Pokoknya stay positif dan terus berusaha, terus semangat. Gue yakin kalian semua bisa menemukan bahagia kalian masing-masing. Mungkin segitu aja untuk podcast di episode pertama ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you in the next video and thank you. Peace out.